Hai, shalom semua. Syukur puji Tuhan bertemu lagi kita dalam Grace Infinity. Bagi episode kali ini, kita akan berbicara tentang topik Yesus, roti kehidupan kita. Baik, untuk memulakan topik ini, mari kita baca Yohanes 6 ayat 35. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari, Yesus sebagai roti kehidupan kita bermakna kita memerlukan Tuhan Yesus dalam setiap detik kehidupan kita. Seperti yang kita semua tahu, roti itu adalah sejenis makanan, dan Yesus sebagai roti hidup kita ataupun roti kehidupan kita melambangkan bahwa betapa pentingnya Tuhan Yesus dalam kehidupan kita seharian. Karena kita perlukan makanan untuk jasad kita ataupun tubuh kita kekal hidup. Begitu juga kita punya roh ataupun jiwa kita perlukan Tuhan Yesus sebagai roti kehidupan kita, roti hidup kita, untuk roh dan jiwa kita terus hidup ataupun terus dipenuhi. Karena hanya Tuhan Yesus sahaja yang boleh memuaskan jiwa dan roh kita. Jika makanan fizikal mampu memuaskan kita punya jasad ataupun tubuh badan, Tuhan Yesus mampu memuaskan kita punya jiwa ataupun roh kita. Karena tuan-tuan dan puan-puan, kita tahu jika kita ingin memenuhi jiwa dan roh kita dengan benda yang selain daripada Tuhan Yesus, termasuklah macam harta, duit, kekayaan, pangkat, kemewahan dan sebagainya, kita tahu kita tak akan dapat memuaskan jiwa dan roh kita dengan semua benda ini. Jika kita lihat di sekeliling kita, tak payah jauh lah, kita tengok diri kita sendiri dulu. Apa yang kita buat setiap hari untuk mengisi masa lapang kita? Lagi-lagi pada zaman sekarang ini, zaman serba canggih, kebanyakan kita meluangkan masa kita dengan gadget-gadget ataupun alat-alat elektronik untuk kita menghabiskan masa kita demi untuk memuaskan hati kita. Tapi saya percaya kebanyakan kita rasa kosong walaupun sudah tengok macam-macam movie, macam-macam video, bermain macam-macam jenis video game dan sebagainya. Kita masih rasa ada something, ataupun ada sesuatu yang masih belum dipuaskan dalam hati kita. Ini bukanlah perkara baru bagi umat manusia. Kerana jika kita baca dalam Bible, kita baca kisah hidup Raja Solomon. Dia merupakan seorang Raja Israel yang paling kaya. Bahkan sampai sekarang pun tak ada Raja Israel yang pernah ataupun dapat menandingi dia punya level kekayaan itu. Selain daripada kaya, dia juga seorang Raja yang bijak, penuh dengan hikmat. Dia Raja yang kaya dan penuh dengan hikmat, tapi masih rasa kosong di dalam hatinya. Sebagai Raja, kita tahu seorang Raja boleh dapat apa saja yang dia suka. Kalau dia lihat sesuatu benda tu cantik, bagus, nampak macam menarik, dia boleh saja arahkan orang-orang bawahannya untuk dapatkan benda itu ataupun seseorang ataupun sesuatu itu untuk dijadikan milik dia. Dia banyak harta, banyak tanah, banyak semualah kekayaan yang kita boleh impikan sebagai seorang manusia. Tapi apa yang dikata dalam buku Pengkhotbah itu, jika tuan-tuan dan saudara-saudari baca, Raja Solomon menyatakan bahawa semuanya ini adalah sia-sia belaka. Semua yang dia miliki, semua yang dia kerjakan, semua yang dia usahakan adalah sia-sia belaka. Dia mengibaratkan usaha kita mengumpul harta ataupun kemewahan dan nikmat di dunia ini sebagai usaha menjaring angin. Maksudnya tak kisah berapa kali pun kita tebar kita punya jaring, kita usaha macam mana pun, kita dapat hasil yang kosong. Dia nampak tahu apa tu penghujung bagi kehidupan kita manusia ini. Setiap orang, tak kisahlah dia bijak ataupun bodoh, kaya atau miskin, penghujungnya tetap sama, yaitu mati. Jadi disinilah Raja Solomon perasan yang semuanya ini adalah sia-sia belaka. Kehidupan kita di bawah matahari ini sia-sia belaka. So, saudara dan saudari yang saya kasihi dalam Kristus, dengan segala hormatnya saya ingin mengumumkan ataupun menyatakan bahwa hanya satu nama, satu orang sahaja yang boleh memuaskan hati kita ataupun memuaskan jiwa kita yang kosong ini, dan nama dia adalah Yesus Kristus. Tuhan Yesus sahaja yang boleh mengisi kekosongan di hati kita. Hanya Tuhan Yesus, roti hidup kita, yang mampu memberi makan ataupun mengisi jiwa kita yang kosong ini.
ini. Karena tak ada benda di dunia ini, tiada harta, tiada binatang di bawah matahari yang mampu mengisi hati kita yang cukup besar ini. Hanya Tuhan Yesus sahaja yang mampu mengisi kekosongan di hati kita. Kita boleh coba menjadi orang yang kaya, mencari banyak orang lah untuk kita sayang lah dan sebagainya. Tapi semuanya itu akan kita rasa macam jemu, kita akan rasa macam masih ada sesuatu yang kurang. So kita akan rasa macam mencari dan terus mencari. Kita minum, contoh kita minum air laut, tapi makin kita minum makin kita haus. Jadi sekarang marilah kita fokus pada Tuhan Yesus, fokus balik kepada Tuhan Yesus, karena Yesus sajalah roti hidup kita. Jika kita menikmati Tuhan Yesus dalam hidup kita, kita akan merasa semua yang kita miliki itu sebenarnya lebih daripada cukup. Karena hanya Yesus saja yang boleh memberikan kita kehidupan yang kekal, hidup yang penuh dengan berkat dan hidup yang berkekalan buat selama-lamanya. Oke, jadi back to basic, mari kita baca Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Oke, nampak tak perkataan di situ, perkataan yang saya highlightkan yaitu perkataan hidup. Jika kita ada Yesus dalam hidup kita, barulah kita boleh hidup buat selama-lamanya. Ayat seterusnya mari kita baca Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Oke, nampak tak saudara-saudari, hidup yang kekal kan? Hanya dengan Tuhan Yesus saja, melalui Dia saja kita dapat hidup yang kekal. Jadi macam mana praktikalnya dalam kehidupan kita seharian untuk fokus dengan Tuhan Yesus kita, supaya kita terus berasa penuh lah dalam kita punya jiwa. Secara praktikalnya, Tuhan Yesus sentiasa ada bersama dengan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Cuma kita saja yang perlu menyadari yang Dia sentiasa ada bersama dengan kita. Salah satu caranya adalah kita berdoa. Yang kedua ialah baca Bible, baca firman Tuhan. Tak kisahlah Bible yang solid, physical itu ataupun Bible yang dalam smartphone kita secara virtual lah. Yang ketiga, nyanyi ataupun dengar lagu-lagu rohani, karena lagu-lagu rohani ini penuh dengan ayat-ayat yang biasanya diambil daripada firman Tuhan. Dan yang keempat, sharing lah. Macam saya buat nih, saya pun sharing, saya bercakap dengan kamu semua. Kalau kamu semua ada depan saya sekarang berkumpul dengan saya lagi bagus, tapi kita dengan jarak kita yang jauh sekarang nih masih juga dapat sharing lah. Jadi saya sharing melalui virtual saja, melalui video lah. Okay? So syukur puji Tuhan, sampai di sini saja video saya kali ini, dan semoga kita berjumpa lagi di episode yang akan datang. Tuhan memberkati kalian semua dan jumpa lagi.